Karena pengutus dan yang diutus tuh nggak sama, Jamalia. Begini, kalau kamu menyatakan bahwa pengutus itu tidak sama, berarti kamu harus berani. Jadi Makanya bukan dengan- Tuhan, jadi tidak ada. Kalau berarti Jangan. kontradiksi dengan ayat Bible sendiri. Makanya Hayo. saya bilang, Ayo, Jadi Bang Uga, ayo. Bang Uga, lawan Allah. bukannya malah jadi nabi. Tolol. Siap. Masa saya mengatakan dalil itu ada, terus kamu nggak lihat kitabmu? Berarti jadi selama Allah ini yang kamu nggak, esa. berarti Jadi kamu Allah yang nggak esa. tahu kitabmu sendiri Kan gimana saya sih? bilang, kan saya dengerin dulu. Bilangin aja, kamu nggak bisa jawab, kamu nggak bisa bantah dua dalil yang saya Sekarang kasih. saya tanya, Gimana? Maju terus. Ini orang ngapain sih, si monyet satu ini orang lagi ngomong maju-maju terus. Diam dulu lo, bikin recok aja lo. Kalau Iya, Al-Quranul kamu- Karim itu dikatakan innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, itu penegasannya. Sedangkan Ya, di dalam oke. Bible tidak ada. Oke, tunjukin ayat kepada saya, jangan ketakutan. Masya Allah, takut kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Iya, buktinya Amin. kaunya Zaman. diutus sebagai anak tunggal, bukan jadi nabi. Tolol. Nah tuh, Tolol, oh babi lo. Lo tuh kalau Sama-sama orang Batak punya hormatnya apa kau? Ngomong rambe orang Batak, enggak kehormati pula kau. Jangan nabi-nabi. Saya itu sudah pendebat senior, makanya saya tahu pendebat kusir yang mana. Kalau debat kusir nggak usah debat, tidur. Ini Iya. sama anak tunggal sama nabi. saya Bukan, tanya enak. dulu, logika Anda sehat atau tidak? Kalau Anda sehat, anak manusia tidak layak loh untuk disebut Tuhan. Coba. Perkataan itu kan bagian dari satu tubuh. Di dalam tubuh ini ada terdiri dari perkataan. Lalu ada pikiran. Maksud saya Nah. begini Bang, bagian mana dari Trinitas itu ketika manusianya yang mati? Firman. Loh, kan manusia katanya. Pikiran itu disebut Allah Bapa. Hatinya Tuhan itu disebut Allah Anak. Nafas dan kekuatan Tuhan disebut Allah Roh Kudus. Berarti kan tiga. Tapi kan satu Tuhan. Bapak tahu nggak kepintaran manusia dibanding kepintarannya Tuhan, kira-kira perbandingannya seperti apa? Tidak ada perbandingannya Perbandingan. lagi bagaimana caranya saya memiliki kudus. Yohanes 14 ayat 26. Si Anda tolol-tolol kan, itu yang kami merasa tersinggung gitu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan perdebatan antara saudara muslim kita dengan Luga Tambunan ya. Topik yang dibahas masih sama, yaitu Yesus yang dijadikan sebagai objek ya, karena perdebatan ini akan terus berlanjut antara Islam dan Kristen ya, yang tetap mempertahankan keyakinan masing-masing. Nah, terlepas dari itu semua, tentunya untuk menyatakan mana yang benar dan mana yang salah, untuk menentukan atau menilai siapa Yesus itu sendiri, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pikiran manusia itu sendiri ya. Karena berpikir itu adalah suatu usaha atau kegiatan ya, dan bagian dari kegiatan mental seseorang. Jadi kalau orang yang tidak mau berpikir atau malas berpikir, berarti dia tidak atau belum memanfaatkan pikirannya semaksimal mungkin yang sesuai dengan koridor atau hukum-hukum ketentuan untuk berpikir yang benar. Karena dengan kita berpikir tentunya bisa menghindari kesesatan
serta kesalahan di dalam upaya mencari kebenaran tersebut. Dalam hal ini untuk menentukan siapa Yesus ya. Kemudian juga pada dasarnya segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar di dalam alam ini itu bekerja menurut aturan atau hukum tertentu ya. Peristiwa di dalam alam dikuasai oleh hukum-hukum tersendiri dan sebagainya. Demikian pula pikiran kita, alat untuk berpikir ini bekerja menurut hukum atau aturan tertentu. Jadi apabila kita melenceng dari hukum-hukum alam yang sudah merupakan ketentuan bagaimana manusia itu berpikir dengan baik untuk mencari kebenaran, maka di situ kita akan tersesat ya. Nah, beruntung kita sebagai umat muslim karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sangat banyak berfirman untuk mengingatkan manusia ya, untuk berpikir dan menggunakan akal, seperti halnya di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai 11 sering kali kita temukan ayat-ayat apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak berpikir, apakah mereka tidak melihat, apakah mereka tidak berpikir, apakah kaum yang berakal, apakah kaum yang mengetahui, apa bagi kaum yang berpikir dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kita umat muslim itu dalam mengimani sesuatu bukanlah iman buta, tetapi melalui proses berpikir yang sesuai dengan koridor logika yang dapat diterima oleh akal sehat kita. Nah, jadi melalui perdebatan ini kita akan tahu nanti bagaimana perbedaan yang mendasar ya, untuk memahami atau mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ya kan? Pada Matius 15 ayat 24 itu dikatakan bahwa Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Nah, sedangkan di Markus 12 ayat 29 dan 30 dikatakan bahwa hukum utama dan terutama itu adalah mengenal Allah, bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, ya. Dan hukum utama dan terutama kamu harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, kepadanya lah kau harus berbakti. Mengapa sekarang perkataan itu tidak dianggap? Mengapa menyatakan bahwa ya Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia, sehingga dia berdusta? Apakah benar bahwa tanah liat itu sama dengan tukang periuk? Di mana letak akal budinya? Jika memang kalian menyatakan bahwa diri kalian itu pengikutnya Yesus, mengapa menjadikan Yesus sesembahan? Apakah dalil-dalil yang ada di dalam Bible itu yang saya kutip itu ditolak mentah-mentah, sehingga menyatakan bahwa ya Trinitas itu sama dengan monoteisme? Sekian deh. Makanya kan tadi saya bilang, kita tidak boleh mendengarkan ajaran Yesus berdasarkan apa kata di luar dari 12 rasul. Ini kan karena manusia ini kan dengar dari kata guru palsu yang sana, dengarin dari kata pendeta dokter palsu di sana, dengarin dari sana. Kita jikalau ingin belajar tentang Yesus, kita harus belajar sama orang yang udah ketemu langsung sama Yesus. Jangan kita baca, kita tafsir-tafsirkan, akhirnya salah tafsir, akhirnya masuk neraka. Makanya kata Yesus, barang siapa menolak orang yang kuutus, ia juga sama juga dengan menolak aku. Ya, Yesus itu diutus kepada bangsa Israel. Betul. Maksudnya apa? Tanya kepada 12 rasul. Tanya kepada Paulus. Kenapa harus tanya kepada 12 rasul dan tanya kepada Paulus? Satu,
Karena mereka itu adalah Paulus itu adalah mantan ahli Taurat, guru terbaik di zamannya. Jadi dia paham betul apa itu maksudnya aku diutus kepada bangsa Israel. Tanya kepada Petrus, surat Petrus ada, surat Yohanes ada. Mereka adalah saksi mata dari apa yang diucapkan oleh Yesus. Karena pas lagi ngomong mereka itu cuma jarak 1 meter. Yesus di depan jarak 1 meter, Yohanes di depan 1 meter begini, hampir kena bibirnya. Nah, jadi kita dengerin mereka supaya kita nggak capek. Tanya si Ucok, tanya sana, tanya sini, akhirnya disesatin. Giliran masuk neraka nangis-nangis. Jadi artinya apa? Yesus diutus kepada bangsa Israel. Begini maksudnya. Yesus tuh, jangan dipotong dulu. Yesus diutus kepada bangsa Israel karena Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa akan diutus Mesias ke Yerusalem. Bukan diutus ke Cina, tetapi ke Yerusalem. Jadi maksudnya Yesus itu, memang Yesus itu harus melakukan pekerjaannya di Israel. Jadi makanya Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel untuk menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi. Lalu ajaran Yesus untuk siapa? Ajaran Yesus untuk segala bangsa. Tetapi dia harus menyelesaikan tugasnya di Israel. Itu alasannya kenapa Yesus diutus kepada bangsa Israel. Jadi bukannya berarti karena Yesus Israel itu nasional, terus nanti ada yang terakhir jadi buat internasional. Enggak seperti itu. Yesus tuh diutus, atau kata lebih ekstrim lagi, di mata Tuhan, bangsa-bangsa lain itu anjing di matanya. Makanya Tuhan cuma mau datang ke Israel, karena semua itu nyembah dulu, di zaman dulu, biar kamu tahu, semua itu nyembah setan semua. Makanya Tuhan nggak mau pergi ke bangsa lain, karena semua kerjanya nyembah setan. Jadi bukan berarti karena Yesus diutus kepada bangsa Israel, terus Yesus tidak mengajarkan ajarannya kepada bangsa lain. Bukan seperti itu. Dia harus menggenapi pekerjaannya di Israel. Setelah itu, lalu Yesus menyuruh murid-muridnya pergi kepada segala bangsa. Jadikanlah segala bangsa murid. Lalu jadi kamu Yesus, bertanya lagi. jadi Yesus mendua di sini, Bang Luka. Dua gimana? Ya, satu Israel disuruh lagi ke seluruh dunia gitu. Dia diutus, Yesus kan diutus ke Israel mau ngapain? Kan dia diutus ke Israel kan untuk menggenapi kedatangan Mesias. Masa kan Mesias itu kan dijanjikan kepada orang Israel, bukan kepada orang Cina. Masa dijanjikan ke Israel dia datang ke Cina sih? Jadi Mesias itu hanya diutus kepada bangsa Israel untuk menyatakan ajaran-ajarannya. Nah, setelah Yesus diutus untuk menyatakan ajarannya di Israel, baru ajaran itu diberitakan kepada bangsa-bangsa. Jadi kan yang ditanya perempuan ini kan artinya kenapa Yesus gak langsung ke Cina? Makanya Yesus dibilang, aku tuh hanya diutus kepada bangsa Israel. Kenapa harus Israel? Karena Israel itu adalah anak perjanjian. Ismail bukan anak perjanjian. Kenapa Ismail bukan anak perjanjian? Karena lahir dari istri kedua. Nah, kenapa Ishak anak perjanjian? Karena dia lahir dari istri pertama. Wajar anak dari istri pertama punya hak kesulungan. Jadi Israel, Yesus diutus kepada bangsa Israel karena Israel itu pilihan Tuhan. Dia punya kesulungan. Begini. Silakan. Oke lah, dari semua penjelasan Anda menyatakan seperti itu. Tapi ada yang menyatakan ada dalil di dalam Bible, apalagi di Yeremia 2, ya, Yeremia 23 ayat 5. Di situ dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ya, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri itu. Ya, jauh sebelum Yesus lahir itu kan, Allah itu mengutus para nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Itu sesuai dengan dalilnya bahwa Allah akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Apa artinya tunas Daud? Artinya apa? Sebentar dulu, jangan dipotong. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah yang menumbuhkan dan tumbuh itu sama? Itu satu pertanyaan. Nah, yang kedua, waktu Yesus itu mengajar di bait Allah, ia berseru, memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku.
Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri katanya, tapi aku diutus dan dia benar dan tidak kamu kenal, aku kenal dia. Sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Anda tahu dalil ini? Itu adalah utusan itu sama. Sedangkan Oke, dia saya jawab. mengakui bahwa dia adalah utusan untuk Bani Israel. Oke, saya jawab ya. Pengutus dan yang diutus. Kebetulan saya tulis dalam buku saya. Gede-gede saya bikin. Di mana-mana pengutus dan yang diutus tuh nggak sama, Jamalia. Begini, kalau kamu menyatakan bahwa pengutus itu tidak sama, berarti kamu harus berani menyatakan bahwa Yesus itu utusan dan Allah yang telah mengutus dia sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Bagaimana? Yesus itu memang utusan Allah, Bapa mengutus. Nah, berarti kamu mengakui kalau dia adalah utusan Allah. Kenapa Anda sebut Tuhan? Makanya jangan potong dulu. Oh, tidak bisa. Itu kembali lagi kepada Bibelmu sendiri toh. Lo kan Kamu saya tadi kan menyatakan belum- iya. Saya kan Sekarang belum belum selesai. selesai. Saya kan belum selesai ngomong. Kamu udah langsung ngomong. Gimana sih? Dengar dulu saya ngomong selesai baru kamu jawab. Ini saya baru ngomong setengah langsung kamu ngomong. Yesus Ya kenyataannya itu sudah utusan. ada dalilnya Pak. Ih, Tapi ya Anda canggah ampun. terus. Gitu. Saya Canggah belum selesai terus. ngomong. Ini orang belum selesai ngomong udah langsung diambil kesimpulan. Dengar dulu orang selesai ngomong baru kau ngomong 2 jam nggak apa-apa. Tapi kau dengerin dulu orang ngomong. Yesus itu utusan. Ngerti? Jadi potong ya. Bapa mengutus Yesus. Mengerti kan? Bapa mengutus anaknya yang tunggal, bukan nabinya. Bapak mengutus anak yang tunggal. Ya, tapi di sisi lain, pernah nggak bentar, Muhammad dibilang jadi tapi anak yang di tunggal? tapi di sisi lain dia menyatakan dia adalah anak manusia, hamba Allah. Mana yang benar di antara Ya, perkataan? gelar Silakan. Yesus itu banyak. Gelar Yesus itu juga anak manusia, Mesias, Raja, Imam Besar. Banyak gelarnya dia, 100 gelar. Tapi Itu kan dia gelar. menyatakan dengan tegas bahwa seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Kan saya sudah bilang sama kamu tadi. Bapa dengan anak tentu lebih besar bapaknya. Berarti dia bukan Tuhan, berarti dia bukan aku dan Bapa adalah satu, betul? Jadi Makanya bukan dengan- Tuhan, jadi tidak ada. Kalau berarti Jangan. kontradiksi dengan ayat Bibel sendiri. Makanya Hayo. saya bilang. Ayo, Jadi, Bang Uga, ayo. ayo, Bang Uga, lawan Allah. Gini. Nggak apa-apa berdebat sama saya, tapi ngomongnya ganti-gantian. Jadi jangan supaya apa yang saya sampaikan didengar orang. Nggak apa-apa mau berdebat saya nggak apa-apa, tapi ngomongnya ganti-gantian gitu loh. Jadi Nggak bisa. gini ya. Bapak itu mengutus anaknya yang tunggal. Pertanyaan saya, sejak kapan Nabi bisa berubah jadi anak yang tunggal? Sejak kapan? Anaknya yang tunggal itu artinya tahu nggak apa? Anaknya yang tunggal itu analah firman-Nya yang menjadi manusia, bukannya malah jadi nabi. Oh, Siapa yang anaknya yang tunggal? Begini, kamu kenapa kamu rubah anaknya yang tunggal, mentang-mentang anaknya yang tunggal diutus, kau banting jadi nabi? Kenapa kau banting Begini. sesuka hati kau? Loh, ini bukan suka-suka hati, ini sesuai dengan dalil kamu, Makanya dalil saya Bibel bilang, kamu mau makanya membantah saya tanya. Loh, Saya tanya lagi nih. makanya saya bilang, Hmm. ajaran Yesus itu bukan kamu yang ngajarin, tetapi 12 muridnya, karena dia yang lebih tahu siapa Yesus, bukan kamu. Pernah nggak Petrus, Yohanes, Yakobus mengatakan Yesus itu nabi? Pernah nggak? Di dalam kitabnya. Tapi dia menyatakan dengan tegas bahwa dia adalah nabi dari Nazaret. Siapa? Kamu mau melupakan itu? Yesus menyatakan itu bahwa dia adalah nabi dari Nazaret dan dia diutus untuk Bani Israel. Lalu orang banyak itu berseru, inilah nabi dari Nazaret. Orang banyak, orang yang ada di pasar. Kalau begitu, maknanya ketika dia ada di Israel sana, ya ketika dia diutus oleh Allah yang Maha Suci lagi tinggi, ya mengatakan bahwa Tuhan itu Allah yang Esa, benar. Berarti kamu yang tidak mengikuti perkataan Yesus. Saya tanya muridnya Yesus yang ngomong jarak 1 meter dengan Yesus.
Pernah nggak Murid- ngomong itu Nabi? Muridnya Yesus tidak ada satupun yang mengakui atau mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, betul? Karena dia Oh, menyatakan, Itu Petrus, Apa? kau baca di kitab Petrus tuh ngaku Yesus oke, sebagai Tuhan. kamu menyatakan kamu mau lari ke Petrus, terserah kamu. Tapi yang jelas Markus 12 ayat 29 dan 30 mau kamu buang. Saya tanya lagi nih. Kan saya bilang Mantap, Baca Maria, hantam. ayat Alkitab itu tidak boleh kau yang nafsirkan. Markus Saya itu tegaskan kan sekali lagi. Markus 12 ayat 29 dan 30. Kamu mau buang atau tidak? Sekarang saya tanya, Markus itu bukan penjelasan tentang siapa Yesus, itu cuma kesaksian. Hukum utama Apa? dan terutama yang harus kamu ikuti apa? Dari perkataan yang diajarkan oleh Yesus. Itu hukum utama dan terutama. Kamu tidak Kan kemana-mana, saya bro. bilang, yang bisa menjelaskan Alkitab itu bukan kau Jamalia, tetapi Petrus dan Yohanes. Tapi kamu sendiri sebagai mengakui bahwa kamu itu adalah pengikut Yesus. Kamu tidak mengikuti perkataan Yesus di hukum utama dan terutama. Kau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kan saya bilang ya, ajaran Yesus yang di Alkitab itu nggak boleh kita tafsirkan karena kau nggak hidup langsung, nggak dengar langsung di zaman Yesus. Kau Iya, kan cuma baca-baca betul. aja, Amalia. Tapi Sekarang apakah aku yang tanya. ada di dalam Bible-mu itu kamu tolak? Jadi petunjuk yang kamu dapat itu dari mana asalnya kalau kamu Kau tolak? itu mencomot Allah. satu ayat. kamu Saya buat tidak mencomot yang satu lain. ayat. Loh, Saya menyatakan buktinya, pengajaran Yesus yang benar itu ada di Markus 12 ayat 29 dan 30 titik, nggak pakai koma. Loh, karena kamu Apaan comot sih? satu ayat. Ya, kalau kamu comot satu ayat, oke. Sekarang ku tanya apa isinya, bacain. Ya kamu cari sendiri, masa saya mengatakan dalil itu ada terus kamu nggak lihat kitabmu. Berarti jadi selama Allah ini yang kamu nggak, esa. berarti Jadi kamu Allah yang nggak esa. tahu kitabmu sendiri gimana sih? Saya Aneh. bilang untuk mengenal siapa Yesus Aneh, itu baca enggak gini, untuk mengenal siapa Yesus itu enggak cukup kita baca satu ayat ada Allah yang esa lalu kita cocok-cocokin dengan Yesus. Enggak seperti itu belajar Alkitab. Belajar Alkitab itu pertama kita baca semuanya. Yang kedua, kita tanya murid-murid inti dari Yesus seperti Petrus, seperti Yohanes, baca kitab mereka. Kalau kitab mereka mengatakan apa, ikutin karena mereka yang lebih tahu siapa Yesus dibanding kamu. Tapi Yesus sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan loh. Bukan Yesus sendiri. Kamu kan Loh. nggak dengar langsung sama Yesus. Kapan kau ketemu Yesus? Coba tunjukkan satu dalil saja yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan sebagai penegasannya. Parameternya itu. Makanya, Terus yang kedua, kalau memang dia adalah Tuhan, dia tidak pernah mengatakan bahwa Bani Israel harus menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa yang bernama Allah. Itu adalah hukum utama dan terutama. Apakah kamu tolak? iya, bukan karena kamu itu selalu comot-comot satu ayat terus kamu suka-suka kamu Loh. nafsirin. Ini dengerin dulu. Bilangin aja, kamu nggak bisa jawab, kamu nggak bisa bantah dua dalil yang saya kasih. Sekarang saya tanya. Gimana? Maju terus. Ini orang ngapain sih si monyet satu ini, orang lagi ngomong maju-maju terus. Diam dulu lo, bikin recok aja lo. Diam dulu, orang lagi debat. Mana sih ini Pak Pendeta? Kalau misalnya Pak Pendeta seperti itu gimana pengikut Pak Pendeta? Ya, kalau Pak Pendeta saja dua dalil itu saja udah nggak mampu menjawab, padahal itu kenyataannya loh itu. Begini Jamalia, ya, kamu itu tipe-tipe pendebat kusir. Kamu belum dengerin orang ngomong, kamu Loh. ngotot terus. Saya Kamu- bukan tipe pendebat kusir, tapi saya Iya, menyatakan yang benar gitu. Iya, iya, kamu menyatakan yang benar, kamu juga harus baca ayat yang lain. Ini saya bacain, kau diam dulu. Silahkan Anda baca dari awal sampai akhir. Tidak ada Iya. pembuktiannya bahwa Iya, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Dengerin tidak dulu. tertulis gitu loh. Beda dengan Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quranul Karim itu dikatakan Innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu penegasannya. Sedangkan di dalam Oke. itu tidak ada. Oke, tunjukin ayat kepada saya. Petrus berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Tunjukin ayat kepada saya. Petrus yang ngomong. Loh, emang Petrus kapan menyebut Yesus Tuhan? Saya tanya di mana dalilnya dikatakan? Mau Petrus kayak Makanya mau lu Matius baca. kayak mau... Loh, Ya Allah, tidak ada satupun Kamu- penegasannya. kamu itu Penegasannya kan di tidak mana? lahir di zaman Yesus. Oh, Kamu ya kan nggak Allah. lahir di zaman Kembali Yesus. lagi kepada itu. Ya, saya tanya lagi gitu loh. Ini manusia Kalau ini, malam-malam debat sama dia ini nggak ada moderatornya. Debat sama dia ini nggak ada moderatornya. Dia ini debat kusir karena takut dia ngerocos terus. Kalau orang tenang, gini.
Kalau Loh, orang Pak. memang dia tidak takut, dia tenang didengarin orang. Jangan ini saking takut ini ngelocos terus, bukan Loh, saya didengarin nggak takut baik-baik. buat kamu, Bang Iya, Yoga. Buat apa juga takut? tenang. Makanya Iya, kau aneh tenang. Kamu Jamila. tenang dengerinnya, jangan ketakutan. Masya Allah, takut kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Iya, buktinya Jamalia. buktinya kamu nggak Saya tenang minta ngomongnya. Kamu tenang, biar saya jelasin. Ini kamu nggak mau dengerin, kamu ngomong terus itu karena takut. Jamalia, sebentar saya bicara. Loga, yang dipertanyakan Jamalia tadi itu surat Yohanes 17 ayat 3 bunyinya, inilah hidup yang kekal itu, koma, Iya. yaitu bahwa mereka mengenal engkau, koma, satu-satunya Allah yang benar. Ayat Dan pasal mengenal itu. sebentar, jangan potong, aku lagi baca, Bapak. Tiap hari masa saya dengar itu. Terus Satu-satunya Allah yang benar, benar. dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau Yohanes utus. 17. Iya, yang lalu diutus sebagai apa? Anak tunggal atau nabi? Jawab. Ya, lah, jangan. Nah, ini bukan Diutus tafsir. sebagai apa? Diutus sebagai anak tunggal apa sebagai nabi? Jawab. Ya, nah, Pokoknya nggak selesai itu, nggak pernah menjawab sesuai dengan yang ditanyakan. Udah males. Makanya Nggak jelas. kamu Kamu debat kusir. Kamu nggak ada nggak gunanya jelas. berdebat. Kamu itu ditanya Udah, dalil, kamu pulang aja. ditanya di Belmu sendiri, kamu ngelah. Orang Nggak ngeyel kasihan. mulu, bukannya mendengerin ngeyel. Ini bacain. Karena begitu besar, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan nabinya yang tunggal, goblok. Nah, oke, baik. Nah, kalau begitu ayat 3 ini mau diapakan ini? Makanya jangan baca satu-satu ayat. Semua itu ayat berkaitan. Diutus sebagai apa? Masa gara-gara ada kata diutus lu banding jadi nabi, geblek? Diutus sebagai anak tunggal, bukan jadi nabi. Tolol. Nah tuh. Tolol, oh babi lo. Nah tuh keluar babi. Ya iyalah. Kau orang tua bilang tolol, otakmu terus mana babi lo. Bang Andi, kondisikan dulu. Punya Bang adab Andi. ngapa kau? Udah diam aja lo, manusia sesat. Ngapa? Itu opung rabe Aduh, kau bilang ya tolol ampun. anjing lo. Iya makanya lo tuh kalau Sama-sama orang Batak punya hormat ngapa kau? Opung rabe orang Batak enggak kau hormati pula kau. Jangan nabi-nabi Berarti yang bagus ngapa? Giliran kalau lo marah. Biasaan juga kalau udah kejepit begitu Bukannya dia marah, saya mengucap. enggak suka kau mengatakan opung rabe tolol, opung rabe geblek anjing Ya lo. kayaknya memang tolong, mau diapain lagi? Lah, kepala kosong lo, Ga. Tapi itu kan orang tua, goblok. Ya sekarang kan dia kan makanya kalau lo debat tanya baik-baik, jangan kan diutusan itu nama orang tolol. Kalau memang lo pintar, Bang, Yesus tuh diutus maksudnya apa ya? Kok bisa jadi nabi ya? Maksudnya apa sih? Nanya dong. Ini jangan Yesus itu utusan, jangan begitu debat, biar nggak dikatakan tolol, biar dikatakan tolol lo marah. Jadi perkataan di dalam Bible itu yang menyatakan dengan tegas bahwa dia adalah utusan Tuhan, berarti bohong, begitu? Makanya ditanya lagi utusan sebagai apa? Kan ayat selanjutnya ada, dia diutus sebagai raja, dia diutus sebagai anak yang tunggal. Itu kan Kalau dia ada. Kalau dia sebagai raja, di mana kekuasaan seorang raja itu? Ya betul, artinya gini kan, ini kan sudah masuk tema baru, santai pelan-pelan supaya jangan panas. Oh, jawab saja, to the point. Saya nggak mau bertele-tele. Poinnya jelas gitu, parameternya apa. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa, itu di bumi apa di sorga? Tapi dia anak manusia, betul? Mau anak manusia kayak intinya dia udah duduknya di sorga, bukan di Berarti bawah apa? tanah. Oh, berarti benar bahwa Anda itu penyembah manusia, anaknya Maria, betul? Udah kesel. Udah. Yesus, nah itu kan debat kusir manusia. Kalau orang kayak gini nggak boleh debat, jangan manusia. Ya ntar dikatain tolol, ngamuk, gitu. Saya itu sudah pendebat senior, makanya saya tahu pendebat kusir yang mana. Kalau debat kusir nggak usah debat, tidur.
Ini Iya, iya betul. kamu itu Saya pendapat salut. kusir, Saya salut dengan Pak kamu tuh- Luga yang iya, makanya- sudah lama berdebat. makanya kalau kau begitu. diajarin kau denger kan. Tapi Kau kan masih baru. permasalahannya, mengapa Kamu Anda tuh- tidak cerdas? Mengapa tidak bisa tidak membedakan? Kan Mana saya udah ciptaannya bilang tadi, Allah, kan mana saya- yang saya udah Maha bilang, Pencipta? Debat kusir lagi, nggak dengerin orang. Loh, Kan ini saya bukan udah debat bilang, kusir. Anak tunggal Kita sama- gunakan logika Sekarang saya sehat. tanya, anak tunggal sama Nabi sama nggak? Kapan? Sejak kapan sama anak tunggal sama Nabi? Saya tanya dulu, logika Anda sehat atau tidak? Kalau Anda sehat, anak manusia tidak layak loh untuk disebut Tuhan. Coba. Pertanyaan yang sama juga buat Bang Luga. Anak Tuhan dengan Tuhan sama tidak? Anak Tuhan firman sama. Dari mana samanya? Satu Aduh. anak satu Tuhan. Kamu yang goblok. Kan Tuhan itu kan jadi manusia disebutnya anak manusia, tapi kalau rohnya disebutnya anak Tuhan. Mana yang salah di situ? Kan nggak ada yang salah. Nah, untuk mengetahui siapa Yesus statusnya goblok, tolol dengerin. Muhammad itu dari kubur. Udah, jangan ke Muhammad ya. Itu saya nggak suka seperti itu. Kamu nggak usah ke Yesus, ke setan ke. Jangan sebut nama Yesus ini. Loh, kalau yang mati terkutuk tergantung di tiang salib itu apa? Iya, kamu Jangan Yesus ini. jangan ke Nabi Muhammad, jangan ke Yesus, mendingan ke Luga aja. Iya, kamu ke setan aja. Jangan Itu ke- alihannya Oh, Bang iya. Luga kalau kau Nabi Muhammad. Berarti saya boleh dong menyatakan bahwa Luga ini bagusnya disalib seperti Yesus gitu. Jangan ke Nabi Muhammad, ya udah lu jangan ke Yesus, lu ke setan aja. Cok, Emang siapa setannya? kok jadi maunya lu didengerin sih? Oke, baik. Gimana setannya itu siapa emang? Baik Ibu Jamalia udah. Kan Makasih gua udah Bu bilang Jamalia. ya. manusia kayak begini tuh manusia debat kusir. Oke, bukannya baik, nanya pindah lagi ke baik-baik. yang lain. Bang juga pindah lagi ke yang lain. Ada yang raise hand, pertanyaan Bu. Saya kasih masukan, Ya. cari orang yang memang nanya supaya jangan debat kusir. Kalau debat kusir kan jadi ribut gitu. Oke, kan. oke. Jadi maksudnya tanya orang yang memang mau bertanya, bukan ngotot. Di sini kan kita tanya jawab, jangan ngotot gitu loh. Kalau Oke. memang nggak setuju, Bang, saya nggak setuju, Bang. Ya udah nggak apa-apa, gue nggak maksa kan. Tapi nanya baik-baik, Bang. Kenapa Yesus itu diutus? Kenapa berubah jadi nabi? Gua jelasin. Jangan ngotot. Ntar ngotot dikatain tolol nggak mau. Ini boleh ya? Oke, boleh. Silakan. Ya, selamat sore Bang Luga. Ketemu lagi Jangan nih. ngotot ya, jangan ngotot. Enggak, Nggak tenang tolol, aja. nggak mau. Tenang aja, Bang. Untung saya nggak pakai botol. Entar dulu, gue ngomong. Ketika Yesus terbunuh itu Tuhannya atau manusianya, Bang? Tuhan itu sebenarnya nggak bisa dibunuh ya. Roh itu nggak bisa dibunuh. Makanya yang mati itu tubuhnya. Karena pada waktu Yesus mati itu dia rohnya turun ke alam maut mengangkut semua tawanan. Jadi dia nggak nganggur. Jadi pada waktu dia mati itu langsung dia turun dia. Ya, oke. Nah, di bagian mana manusianya itu dari bagian Trinitas? Yesus itu dikatakan kan perkataan. Nah, kalau perkataan kan berarti bidang yang lain dari perkataan kan berarti ada nafas. Nah, nafas itu sama perkataan kan sudah bagian yang berbeda ya. Oke, Kan perkataan itu kan bagian dari satu tubuh. Di dalam tubuh ini ada terdiri dari perkataan. Lalu ada pikiran. Maksud saya begini, Bang, maksud saya begini, ya kan? Kan digadang-gadang matinya Yesus di tiang salib itu sebagai penebusan dosa. Ingat saya juga tanya kemarin juga seperti itu ya. Ya. Gadang-gadang. Nah, pertanyaannya ketika Abang tadi bilang yang mati itu manusianya, ya kan? Yang dalam hal ini aduh siapa sih nih? Pertanyaan saya, bagian mana dari Trinitas itu ketika manusianya yang mati? Firman. Loh, kan manusia katanya. Ya kan saya bilang tadi, tubuh yang mati, roh ketuhanan yang Bapa Firman dan Roh Kudus itu nggak bisa mati sampai kapanpun. Betul, saya Yang- setuju. Saya setuju, Nah, Bang. Iya. Makanya. Mati itu arti mati apa sih? Arti mati itu terlepas dari badan, itu doang arti mati. Nah, iya betul. Mati. Saya setuju, Bang. Saya Manusia setuju. aja nggak bisa mati, manusia pun nggak bisa mati, ditusuk cuma lepas.
cuma pindah alamat. Saya setuju, Bang. Cuma ketika digadang-gadang bahwa Yesus mati disalib untuk menebus dosa karena bagian dari Trinitas, pertanyaan saya, manusia saat itu lagi dibunuh itu bagian mana dari Trinitas itu? Kan rohnya, firmannya, apanya. Nah, katanya sudah pergi. Ya kan kamu tanya apa sih sebenarnya bagian mana yang Trinitas? Kan saya bilang firmannya jadi manusia, tubuhnya dibunuh, firmannya turun ke alam maut, menjemput orang-orang yang di penjara. Jadi objek Yesus ini kan sudah jadi manusia utuh dong pada saya dibunuh dong, betul? Terus? Ya artinya terlepas dari Trinitas ini dong, bukan bagian dari Trinitas ini, betul nggak? Masih itu Trinitas masih, karena kan ada Roh Kudus juga di situ. Roh Kudus itu juga kan ada di dalam diri Yesus. Loh, katanya sudah lepas. Dilepas pada waktu mati. Pada waktu mati, firman itu turun ke alam maut dengan Roh Kudus. Ya, berarti ini saya jelasin lagi ya. Berarti Bapa, Roh Kudus, firman, kemudian manusia Yesus dong. Jadi 4 dong. Tubuh, bukan manusia Yesus, tubuh dan firman, itulah Yesus, bukan manusia Yesus lagi. Mana sih? Yesus itu cuma pakai tubuh doang, tubuh baru dimasukin firman, tubuhnya ditusuk, firmannya turun ke alam maut. Nah, oke, berarti nggak ada 2 roh di situ. Saya nggak bicara roh, tapi ketika manusianya ini yang mati ini kan firmannya sudah lepas, sosok ya, tubuhnya ya apa? Terus yang melalui apa disalib kan tubuhnya, betul? Iya. Nah, berarti bukan dari bagian Trinitas itu dong. Tuh kan tubuh itu kan nyatu dengan roh. Makanya yang menjerit itu kan firman. Bapak, tolong. Nah itu kan firman yang menjerit. Tadi katanya lepas. Iya kan sebelum lepas itu kan firman itu kan ada di dalam tubuh, makanya dia bisa menjerit. Tuhan Bapa, ampunilah dosa mereka sebab mereka yang tidak tahu apa yang perbuat. Itulah firman. Masih di dalam tubuh. Saat Yesus mati, firmannya turun ke alam maut, melepaskan orang yang ditawan. Setelah selesai dia 3 hari. Atau gini aja Bang Luka, kenapa ya saya khususnya atau teman-teman yang lain itu kok susah untuk memahami seperti apa yang dipahami Bang Luga loh gitu loh. Ajarin saya Bang, ajarin kami supaya bisa memahami apa yang. Makanya kan saya bilang kalau dalam berdebat itu satu, memang kita harus bisa menguasai diri, jangan nafsu, jangan ingin mengalahkan. Kita tanya pelan-pelan supaya kita dengan pelan-pelan, kalau bisa jangan ada yang, kalau satu yang nanya jangan ada yang ribut, supaya Anda benar-benar konsentrasi mendengarkan pengajaran itu. Jadi nangkep pelan-pelan. Ya, makanya kan saya cuman tolong ajarin kami, khususnya saya, bagaimana memahami seperti apa yang Bang Luka pahami gitu loh. Saya kok susah banget memahami gitu. Ya, makanya saya kasih tahu kan, saya kasih contoh yang paling simpel. Kenapa saya bikin contoh yang paling simpel? Supaya mudah dipahami. Kalau nggak dibikin contoh seperti teori siapa tuh, teorinya Tertullianus, itu susah banget dipelajari itu. Nggak mampu otak manusia menangkap teorinya Tertullianus. Makanya saya sebagai hamba Tuhan ditugaskan Tuhan untuk mempermudah teori Tertullianus supaya gampang dicerna orang. Saya mau kasih contoh, pikiran itu disebut Allah Bapa, hatinya Tuhan itu disebut Allah Anak, nafas dan kekuatan Tuhan disebut Allah Roh Kudus. Berarti kan 3. Tapi kan 1, pikiran. Tapi pikiran kan tidak bisa bicara dengan hati, Bang. Siapa bilang? Justru kita kan bisa bergerak karena hati, dan kalau nggak diarahkan dengan hati saya, pasti omongan saya bohong semua. Saya ngomong tapi bohong semua. Karena kenapa saya tidak bisa berbohong? Hati yang dimaksud hati apa ini? Ya hati kamu lah, kamu punya hati nggak sih? Kalau hati kan jantung, Bang. Iya, maksudnya hati itu loh hati, lari ke jantung sih. Jantung itu kan organ fisiknya, tapi kalau organ rohaninya itu hati. Hati kamu, kalau kamu hati aja nggak tahu, aku nggak ngerti lagi ngejelasin. Masa hati aja nggak tahu?
Ya kan makanya kalau Iya udah iya sama yang saya ngomongin tuh hati rohani bukan hati organ tubuh. Bang, santai aja kali Bang. Saya juga ngomongnya santai. Iya Yang makanya ngegas abang nih, yang ngegas abang. Iya sama makanya kan kalau hati aja kamu harus dijelasin lagi. Gimana saya mau jelasin lagi? Kecuali misalnya bahasa Yunani, abang nanya lagi mungkin aku bisa. Tapi kalau misalnya pikiran aku harus jelasin lagi, aku nggak tahu lagi. Kalau pikiran apa itu pikiran? Apa itu pikiran? Apa itu? Intinya gini, itu tadi kan, tolong ajarin saya khususnya atau teman-teman yang di sini supaya bisa memahami apa yang saya baca. Padahal yang dibaca sama. Ya kan? Iya makanya kan gini kenapa? Sebentar bang. Kenapa saya tidak bisa memahami apa yang Nuga pahami gitu loh? Iya. Nih saya kasih tahu ya, Alkitab ini kan firman Tuhan. Bapak tahu nggak kepintaran manusia dibanding kepintarannya Tuhan kira-kira perbandingannya seperti apa? Tidak ada perbandingan langit ke bumi seperti itulah rancanganmu dengan rancanganku. Jadi kalau Tuhan kasih arahan untuk membaca Alkitab, ikuti step by step, jangan langsung nafsu. Aturan sama seperti nih, contoh. Saya udah berusaha. Iya, makanya sesuai step by step. Nah, saya sudah Oke. Saya kasih step pertama. Bapak harus penuh Roh Kudus. Gimana caranya? 14:26. Percaya kepada nama Yesus. Setelah percaya kepada nama Yesus, Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus turun, nanti Roh Kudus itulah yang menuntun Bapak kepada seluruh kebenaran. Nah, step pertama aja Bapak udah nolak. Sebentar. Ulangi. Pertama apa? Roh Kudus. Apa tadi? Bapak harus memiliki Roh Kudus karena Roh Kudus itu yang memiliki. Ya. Nah, bagaimana caranya? Saya ulangi lagi, bagaimana caranya saya memiliki Roh Kudus? Yohanes 14:26, Roh Kudus turun dalam namaku. Jadi Bapak harus percaya nama Yesus. Bahwa nama Yesus bisa menghadirkan Roh Kudus. Oke, Bang. Pertama, memiliki Roh Kudus dengan cara mempercayai Yesus. Betul. Nama Yesus. Oke, dengan cara saya belum percaya nih, Bang. Saya belum percaya. Ajarin saya bagaimana saya percaya nama Yesus. Untuk percaya nama Yesus, ya Anda harus mempercayai bahwa nama Yesus itu bisa menghadirkan Roh Kudus. Percaya dulu. Kalau nggak percaya, ya gimana? Kok jadi muter-muter sih, Bang? Jadi kan syarat untuk penuh Roh Kudus kan harus percaya nama Yesus. Bang, ulangi lagi ya. Imani saja. Sebentar, jangan. Saya serius ini. Jangan. Jadi untuk bisa memahami apa yang teman-teman Kristen yang dipahami harus memiliki Roh Kudus. Caranya untuk memiliki Roh Kudus harus mempercayai nama Yesus. Saya belum percaya nih. Untuk mempercayai nama Yesus harus memiliki Roh Kudus. Ini statement macam apa sih, Bang? Ya kan begini, setidaknya Anda mendengarkan orang kita tuh begini. Nggak bisa kita baca langsung kita tafsir, nggak bisa. Harus harus melalui 12. Saya serius nih. Jadi apa dulu nih? Pertanyaannya kan gini kan ingin mengetahui siapa Yesus kan. Pertama gini dulu. Bukan untuk mempercayai Yesus dulu. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa memahami seperti apa yang Bang Luka pahami? Bacaannya sama. Sebentar dulu. Bacaannya sama, ayat yang dibaca sama, kitabnya saya juga berusaha untuk membaca dengan perlahan-lahan, step by step. Jadi saya tetap nggak bisa memahami seperti apa yang Luka pahami. Makanya gini, Bang. Denen ya, abang jangan tersinggung. Abang ini sebenarnya masih terikat di dalam suatu perbudakan. Saya kasih contoh, abang ini sedang berada di dalam itu. Abang tuh nggak bisa nyelamatin diri abang sendiri. Harus ada orang yang narik abang. Jadi posisi abang yang sedang di lumpur nggak bisa nyelamatin sendiri. Abang masih ronta-ronta malah tambah masuk. Nah, harus ada orang yang narik abang dari atas. Makanya ikutin pelan-pelan. Caranya begini, ikutin arahan saya. Kalau lagi dialog, jangan ada yang ngotot, ya. Jangan ada yang marah-marah, ya. Kalau marah saya boleh, nggak apa-apa, karena saya ngajar. Kecuali kalau yang ngajar saya kan nggak minta diajarin, kamu yang minta. Terlalu jauh, Bang. Terlalu jauh. Ya, sekarang begini, kamu kan minta diajarin, tapi malah kamu yang marah-marah, ya mending kamu aja ngomong. Tapi saya Bang, saya santai, Bang. Iya, maksud saya itu loh yang tadi yang di belakang-belakang. Itu benar dong. Makanya saya bilang, saya itu sering dengerin dulu. Saya sering berdebat di sini, tapi lebih banyak
Lebih banyak saya ngomongnya tenang daripada ribut. Nah, makanya orang-orang yang tenang itu berhasil dia mempelajari siapa Yesus. Walaupun mungkin secara diam-diam. Kita harus luruskan begini. Bang Luga tadi kenapa kami tersinggung seperti itu? Potong dulu, jangan dipotong dulu. Anda mau samakan di sini, Anda mengajar di sini anak-anak kalian. Bukan. Banyak di sini orang tua, kita di sini berdiskusi. Anda tolol-tololkan, itu yang kami merasa tersinggung gitu. Ya, oke. Gini ya, makanya kan saya bilang, kalau bertanya aja, jangan ngotot. Bertanya aja, apa artinya diutus Bang? Kan saya bilang, kita sebelum membaca Alkitab, alangkah baiknya kita langsung jangan baca Alkitab, kita baca tulisan dari rasul-rasul. Karena rasul-rasul itulah yang akan memimpin kita kepada keempat Injil. Keempat Injil itu kan ibarat kata cerita mentahnya itu. Artinya apa yang dilihat diceritain, apa yang di situ rawan penyesatan di keempat Injil itu. Entar salah-salah ngomong dipelintir bisa. Tapi kalau sudah rasul-rasul yang ngomong, enggak. Itu yang udahlah, ya kan, jangan diperpanjang gitu loh. Artinya itu pelajaran buat pembelajaran aja. Enggak. Nah, Sorry kalau ngomong kasar tadi. Makanya tolong jangan pancing gue emosi. Ya udah. Oke. Gue masalahnya dulu udah bekas udah orang dulu. Kembali lagi yang ini kan siapa? Lagi nginjilin kami di sini nih kan, Bang Luga kan? Ya. Pertanyaan saya itu belum kelar tuh. Jadi saya harus ngapain dulu gitu loh. Ya udah kamu dengerin saya aja ngomong. Tuh. Katanya tadi memiliki Roh Kudus caranya dengan mengimani nama Yesus. Nah, iya. caranya bentar dulu. Caranya mengimani nama Yesus harus ya percaya. Ini saya ingat jadi yang vaksin sama KTP. Syaratnya bikin KTP harus divaksin. Syaratnya vaksin harus punya KTP. Iya, makanya kan saya bilang pertanyaan Anda yang salah. Bang, tolong jelaskan siapa Yesus. Jangan abang bilang bagaimana caranya supaya saya bersama kepada Bang Luga. Caranya kan gampang, dengerin gua aja ngomong. Ini gua ngomong lu potong-potong dari tadi gimana sih? Kagak, saya diem aja kok. Caranya begini, dengerin arahan saya tanpa ngotot. Kalau memang nggak setuju ditanyain dulu. Itu aja kok. Kamu ngapain nanya-nanya begitu? Bang, saya tidak ngotot. Kamu nanya, kamu minta nanya, tapi giliran saya jawab, kamu bilang vaksin lah, inilah, muter lagi kau. Kau ujung-ujungnya dapat kusir lama-lama kuliah. Bukan lagi katanya. Aduh, dengerin dulu ya. Ketika saya bertanya, abang bilang memiliki Roh Kudus dulu. Saya bertanya dong, bagaimana caranya saya memiliki Roh Kudus? Abang bilang meyakini nama Yesus, mempercayai. Ya, Anda kan belum sanggup meyakini nama Yesus. Ya, makanya saya arahkan. Tunggu dulu, biar selesai. Nah, ketika saya bertanya lagi, bagaimana saya mempercayai Yesus? Abang bilang harus memiliki Roh Kudus dulu. Jadi mana yang duluan nih, Bang? Gitu pertanyaan. Makanya dulu. Saya analogikan. Terus. Saya kasih kesempatan. Jadi analoginya sama kayak KTP sama vaksin. Syaratnya vaksin harus punya KTP. Pas mau bikin KTP, syaratnya punya vaksin. Kan begitu jadinya, Bang. Iya kan, makanya saya bilang lagi, kalau Anda belum bisa mempercayai Yesus, setidaknya kau dengerin omongan saya. Kan Anda kan tidak sanggup nih untuk mempercayai Yesus, berarti Anda belum pantas punya Roh Kudus. Jadi berarti Anda masih posisi di luar. Nah sekarang saya ajarkan kepada Anda bagaimana cara mengenal Yesus. Abang dengar dulu, dari tadi abang ngomong. Caranya begini, abang tidak bisa membaca Alkitab ini sendiri. Anda baca sendiri, Anda tafsirkan sendiri. Anda nggak bisa, karena kenapa? Anda posisi masih di luar, nggak akan ngerti. Anda paksain untuk mengerti, kalau Roh Kudus nggak ngizinin, abang sampai mati bunuh diri pun kalau nggak diizinkan Tuhan mengerti Alkitab nggak akan bisa, Bang. Ini firman Tuhan masalahnya, ini bukan perkataan manusia. Abang ngotot nih, pengen ngerti Alkitab, kata Tuhan, ya anak jangan dikasih pengertian. Abang sampai bunuh diri pun nggak diizinkan, makanya. Tetapi kalau ada satu persyaratan yang didengar Tuhan, apabila engkau menerima orang yang kuutus, itu satu kunci. Artinya setidaknya, Luga ini utusan Tuhan. Setidaknya gue dengerin dulu deh. Gak perlu percaya, dengerin dulu. Nah sekarang yang jadi masalah ini, manusia ini gak ada yang mau dengerin. Makanya 1 Yohanes 5 dikatakan, inilah tanda orang yang menyesatkan, mereka gak mau mendengarkan. Makanya
Apa kelebihan domba dengan kambing? Domba itu kerjanya itu mendengarkan, Pak. Kalau kambing nggak mau dengerin, kita ngomong dia ngomong, kita ngomong dia ngomong. Kalau domba itu dia diam. Haleluya. Gua ini kan posisinya kan sudah memang sudah pengajar. Kamu kan posisinya, kecuali saya nanya sama kamu, saya dengerin kamu. Ya makanya saya kasih. Memiliki roh kudus dulu apa percaya Yesus dulu? Iya, diam dulu lah kau. Jangan nanya mulu juga kau tambah mati nanti tambah konyol. Dengerin dulu saya. Sabar Bang Luka. Lebih baik kamu mendengarkan daripada kamu kebanyakan nanya. Saya dari tadi dengerin. Iya, Bang. makanya saya kasih tahu ya, untuk mempelajari tentang Yesus, saya kasih tahu caranya. Caranya bukan membaca keempat Injil. Ada tahapannya. Keempat Injil ini kan sebenarnya buat bacaan orang Kristen langsung ini. Orang yang udah Kristen dari lahir baca keempat Injil. Nah, kalau lo agama Islam tiba-tiba baca keempat Injil, ibarat kata keempat Injil ini udah pelajaran mahasiswa, tapi tiba-tiba lo datang belum baca juga nggak bisa, tiba-tiba Anda mau langsung kuliah, yang ada mati di tengah jalan. Karena keempat Injil ini adalah tulisan mentah, artinya apa yang diomongin orang ditulis, apa yang diomongin Yesus ditulis. Jadi kadang-kadang kita bingung, yang diomongin orang kita anggap ucapan Yesus, yang diomongin Yesus kita anggap ucapan orang. Contoh si Jamalia tadi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret, kata si Jamalia. Loh, Yesus ngaku nabi. Di situ yang ngomong bukan Yesus, yang ngomong orang banyak. Siapa orang banyak? Pengamen, tukang yang ada di pasar, tukang sayur. Namanya juga lagi di terminal. Yesus lagi lewat. Kan Yesus ini lagi lewat di pasar. Lalu orang teriak-teriak, oh itu nabi dari Nazaret. Namanya juga orang-orang di pasar. Makanya lo perhatikan, yang ngomong siapa? Perhatikan, oh yang ngomong orang banyak, berarti orang banyak ini kan namanya juga tanggapan wajar. Ada yang bilang Yesus nabi, ada yang bilang Yesus cuma tabib, ada yang Yesus cuma orang biasa. Makanya Petrus yang sudah menjadi murid Yesus, dialah yang paling berhak menjelaskan siapa Yesus. Gimana caranya? Jangan baca keempat Injil, baca kitab Petrus. Ini kan lo baca keempat Injil kan kayak orang coli. Artinya ingin memuaskan hawa nafsu. Baca kitab Petrus, baca kitabnya Yohanes, setelah tamat itu baru lu baca keempat Injil. Ini kan enggak. Yohanes 17 ayat 3, inilah satu-satunya di bekal. Kau udah mengutus Yesus Kristus yang kau utus. Pengutus dan yang diutus tidak sama dong. Kucing juga tahu itu. Ya bang. Panjangan. Jadi kesimpulannya, terima Roh Kudus dulu apa percaya Injil Yesus dulu nih? Belum dijawab lagi. Yang tadi yang gue omongin nggak didengarin, ditanya lagi. Yang tadi, ya lo sanggup nggak lo percaya Yesus? Sanggup nggak? Nggak sanggup ya udah, kalau nggak sanggup ya diam. Ya, bagaimana saya bisa sanggup bang? Kan Iya, kan saya bilang kalau kamu belum sanggup biar saya yang nuntun, karena namanya orang buta nggak bisa nuntun dirinya. Orang buta itu harus yang nuntun orang melek. Anda nih posisinya orang buta, Anda mau nuntun diri Anda sendiri, Anda sama-sama jatuh ke dalam lubang. Kan Yesus bilang, ahli Taurat itu adalah orang buta menuntun orang buta. Nah kalian ini posisinya buta nih. Masa sesama orang buta nuntun orang buta, dua-duanya jatuh ke dalam lubang lah. Ya, kita kasih waktu 5 menit lagi ke depan ya, mulai riset soalnya. Ya, silakan Bang Luka, disimpulkan semua Bang Luka. Bang Andi boleh nanya nggak sedikit? Ya, tapi dipersingkat, soalnya mau riset. Iya, saya persingkat. Bang Luka, kita santai aja ya, nggak usah ini. Jadi gini Bang Luka, yang mau saya tanyakan mengenai yang Bang Luka sampaikan tadi, katanya Yesus itu diutus ke Israel kan gitu. Kemudian di negeri-negeri yang lain itu katanya pada menyembah setan. Jadi saya punya pemahaman begini Bang Luka, tolong diluruskan kalau salah. Yesus nggak berani ke negeri yang lain itu karena takut sama setan gitu loh. Itu pemikiran saya, mohon diluruskan. Terima kasih Bang Luka. Oke. Pada waktu ini saya bacain aja langsung ya, Matius 10 ya. Yesus mengusir setan dengan cuma sepatah kata ya, Matius 10, saya bacain langsung aja ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Jangankan Yesus bisa ngasih kuasa kepada muridnya untuk mengusir setan. Jadi nggak perlu Yesus bisa memberikan kuasa kepada orang-orang. Nah pertanyaannya,
Kalau Yesus bisa ngusir setan, kalau Yesus cuma diutus kepada bangsa Israel, pertanyaannya, kan setan di seluruh dunia ini kan sama. Setan yang di Cina sama setan yang di Jawa itu kan sama. Maupun setan yang di Israel. Jadi kalau di atas nama Yesus setan-setan diusir di Israel, nggak mungkin Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Karena kenapa? Di Cina, di Hong Kong juga banyak setan. Itu juga perlu diusir. Nanti kalau mereka nggak diusir, nanti kerasukan setan. Makanya nama Yesus itu yang bisa mengusir setan itu untuk ajaran untuk segala bangsa. Tetapi sebelum disampaikan kepada segala bangsa, penggenapan nubuatan para nabi yang akan Tuhan sebutkan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari teman-teman dan juga Mas Luga yang telah turut ikut meramaikan di sini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi perbincangan atau diskusi antara saudara muslim kita dengan Luga Tamunan ya, perihal untuk mendudukkan Yesus sebagai apa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap Luga Tamunan, dari situ kita dapat menganalisa serta mengukur sampai di mana jawaban yang diberikan oleh Luga Tamunan dan sampai di mana kebenaran dari jawabannya tersebut. Ternyata kalau kita gunakan tolak ukur cara berpikir yang sudah mempunyai koridor, yaitu kita harus menganalisa, mengukur segala sesuatunya, tentu hal tersebut atau jawaban yang diberikan sangat tidak memuaskan ya, serta tidak dapat untuk kita benarkan, karena dia mempunyai jawaban-jawaban yang sulit untuk dibuktikan ya, seperti mengatakan walaupun ada ayat-ayat yang bertentangan di dalam Bible, tetapi dia tetap membenarkan dengan alasan harus mempercayainya terlebih dahulu atau harus yakin terlebih dahulu kepada Yesus, kemudian juga harus dimasuki atau dipenuhi Roh Kudus. Dan ini tentunya satu jawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian kalau dia mengatakan harus membaca Bible itu secara keseluruhan baru paham dan mengerti, di situ akan banyak juga kita temukan kelemahannya ya, baik siapa yang menulis Bible itu sendiri dan bagaimana seluk-beluk atau latar belakang penulis tersebut, kita tidak mengetahuinya, dan itu tentu akan dapat mempengaruhi hasil tulisan para penulis Bible itu sendiri ya. Jadi demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita terus menggunakan pikiran kita secara kritis ya, dan tidak mudah percaya begitu saja dengan tulisan-tulisan atau pernyataan seseorang ya, apalagi yang belum diketahui seluk-beluk serta latar belakangnya. Nah, mudah-mudahan video ini ada hikmah bagi kita semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.